Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam refleksi pribadi atau perenungan singkat dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian saya bacakan bagi setiap kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada perbedaan yang sangat mendasar antara menjadi saksi dengan bersaksi. Saudara, apa bedanya menjadi saksi dengan bersaksi? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa saja bersaksi, tetapi belum tentu saya adalah seorang saksi. Belum tentu saya menjadi saksi mata atas suatu kejadian. Meskipun saya bisa bersaksi, saudara, tentang kejadian itu. Yang sebenarnya saya belum mengalami, melihatnya langsung, ataupun mengetahuinya dengan mata kepala saya sendiri. Nah, saudara, ada perbedaan yang sangat mendasar antara menjadi saksi dengan sekadar bersaksi. Orang siapa saja bisa bersaksi tanpa harus menjadi saksi. Hal yang sama dengan antara pemain sepak bola dengan bermain sepak bola. Saudara dan saya tentu bisa bermain sepak bola, tetapi kita bukanlah pemain sepak bola, saudara. Nah, hal yang sama Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga, dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Mereka tidak diperintahkan untuk bersaksi, saudara, tapi dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Nah, saudara, tentu untuk menjadi saksi seseorang harus bersaksi, saudara, karena itu tugas dan perintah Tuhan. Tetapi kalau kita bersaksi tanpa menjadi saksi, itu tidak ada artinya juga, saudara. Saudara, kita perlu bersaksi sebagai seorang saksi. Tetapi kita belum tentu bisa bersaksi kalau kita belum menjadi seorang saksi. Apa sih saksi itu? Saksi itu adalah orang yang mengalami langsung peristiwa, kejadian yang disaksikannya itu, saudara. Itulah sebabnya di dalam hal kita bersaksi, kita menyaksikan perubahan yang telah dialami oleh diri kita karena karya Kristus, karena karya Roh Allah di dalam hidup kita. Itulah yang kita saksikan. Kita menyaksikan kabar sukacita Injil itu telah mengubahkan kehidupan saya dari kehidupan yang lama yang berdosa menjadi kehidupan yang baru. Itulah makna menjadi saksi. Ya, tentu untuk menjadi saksi kita harus bersaksi. Tetapi kalau kita diperintahkan bersaksi saja, maka belum tentu kita adalah seorang saksi. Saya harap saudara dapat membedakan kedua hal. Nah, saudara, kita juga bersaksi bukan hanya dengan mulut, lidah, dan kefasihan bicara kita, saudara. Kita perlu bersaksi juga melalui perbuatan kita. Karena ada dikatakan, perbuatan itu berkata-kata lebih keras, lebih kencang, lebih banter daripada sekedar kata-kata. Saudara, kita tidak mungkin bersaksi kepada orang yang perutnya kosong, lapar, dan menahan kelaparan, saudara. Bagaimana dia bisa berkonsentrasi kalau perutnya lapar, saudara? Itulah sebabnya dalam hal bersaksi kita juga perlu memberikan pertolongan, bantuan. Dalam hal juga kebutuhannya yang terutama, kebutuhannya yang sangat mendasar. Jadi bersaksi bukan hanya dengan kata-kata, mulut, lidah, bibir saja, tetapi juga dengan perbuatan kita, perbuatan baik kita, dengan bantuan yang kita berikan. Saya tidak percaya bahwa ada orang dapat menjadi percaya kepada Tuhan hanya karena sembako. Itu sangat merendahkan sekali. Saya tidak percaya bahwa orang dapat menjadi percaya kepada Tuhan hanya karena pemberian-pemberian kita. Karena yang mengubahkan hati orang itu adalah Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang bekerja melalui pemberitaan Injil, melalui kesaksian kita terhadap Kristus.
Itulah sebabnya saudara, penting sekali ya bahwa dalam bersaksi bukan hanya dengan mulut lidah kita dan perbuatan kita juga, tetapi juga kita perlu bergantung bersandar kepada Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan pada hari ini, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana kita bisa bergantung bersandar kepada Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil kita, di dalam kesaksian kita, yaitu dengan senantiasa berdoa, bergantung bersandar kepadanya, memohonkan kuasa Roh Kudus itu turun ke atas. Nah, saudara, yang sangat menyedihkan adalah tugas bersaksi, tugas memberitakan Injil, tugas mewartakan kabar sukacita Injil ini, ya, seringkali hanya dibebankan kepada pendeta, penginjil, ya, orang-orang yang terpanggil secara full time. Tapi bukan saya sebagai seorang jemaat, sebagai seorang anggota jemaat, ya, tugas bersaksi tidak saya lakukan. Karena apa, saudara? Oh, saya sudah terima keselamatan, saya dapat tiket masuk ke surga, saya disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman. Lalu tugas itu saya berikan kepada pendeta, penginjil, dan hamba Tuhan lainnya. Nah, sungguh sangat menyedihkan. Padahal saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya sudah menerima anugerah keselamatannya. Saya menikmatinya sendiri. Inilah yang Tuhan harapkan agar kita boleh menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus, memberitakan Injilnya bagi seluruh makhluk. Sampai kepada ujung dunia. Ujung dunia. Kiranya kita semua tergerak untuk menyaksikan, memberitakan Injilnya di tengah-tengah wabah COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini. Kiranya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan karena karya Roh Kudus melalui diri setiap jemaat, melalui diri setiap kita. Amin.